Maka pertanyaan Syekh Mutawalli Sa'rawi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dimandikan, di manakah air bekas Rasulullah dimandikan? Diserap di bumi, lalu kemana? Air mandi Nabi Muhammad itu kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan beberapa tahun silam yang dialami oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi, yang kita kenal bagaimana kealiman beliau, bagaimana uslub dakwah, metode beliau dalam menyebarkan agama ini. Banyak orang terkesima bukan karena hebatnya beliau berbicara, namun bagaimana hebatnya beliau berakhlakul karimah ketika di luar majelis ta'lim, ketika di luar pondok pesantren, ketika di luar wilayah-wilayah agama, masjid. Beliau banyak mengislamkan orang bukan karena pandainya merangkai kalimat, namun karena bagaimana beliau berakhlakul karimah, sopan santun yang luar biasa. Sehingga diceritakan ketika Syekh Mutawalli Sa'rawi, beliau memang punya ahli sir, punya rahasia tersendiri beliau ini, Syekh Mutawalli. Beliau menghadiri ijtima' ulama pada masa itu. Yang namanya ijtima' ulama ini pasti yang datang orang-orang hebat, ahlul ilm, tidak diragukan, di Mesir orang-orang hebat. Beliau hadir pada masa itu di usia yang sangat muda sekali. Boleh dikatakan kurang dari 14 tahun beliau hadir ijtima' ulama. Maka sebagaimana biasa dalam rangkaian acara ijtima' tentu ada yang namanya mudzakarah, ada dialog, ada bahtul masail. Bahtul masail itu lek cara Jawane ngono golek perkara, cari masalah. Cari-cari masalah. Maka segala permasalahan, baik itu di dalam disiplin ilmu akademisi maupun hal-hal yang berkaitan tentang kebijakan-kebijakan perkembangan zaman, sampai pembahasan yang kadang kita tidak berpikir. Syekh Mutawalli Sa'rawi yang pada masa itu beliau masih muda belia, bertanya kepada satu ulama yang di situ sebagai pemimpin. Beliau menanyakan, "Wahai Syekh, aku ingin bertanya bahwa Rasulullah ini tidak memiliki najis." Jadi Nabi Muhammad itu ketika istinja langsung diserap oleh bumi. Lalu di mana serapan tersebut? Ada pembahasannya. Kadang kita nggak berpikir ke situ. Jadi Rasulullah tidak seperti kita. Kalau kita istinja harus dibersihkan, ditutup, diguyur dengan air. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW, langsung diserap oleh bumi. Maka pertanyaan Syekh Mutawalli Sa'rawi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dimandikan, di manakah air bekas Rasulullah dimandikan? Diserap di bumi, lalu kemana? Air mandi Nabi Muhammad itu kemana? Maka akhirnya Syekh ini, tokoh ulama yang paling dituakan, yang menjadi pemimpin ijtima' tersebut, tidak bisa menjawab. Karena dalam tarikh apapun tidak disebutkan di mana bekas air mandi jenazah Rasulullah SAW. Di mana tempat tersebut? Maka pada akhirnya mereka ahlul ilm itu sudah selazimnya tidak jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Maka semalaman
pemimpin ijtima' tersebut bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat sampai akhirnya beliau tertidur. Di dalam tidurnya didatangi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditanyakan langsung oleh Rasulullah. Ditanyakan langsung. Engkau tidak bisa menjawab atas pertanyaan anak muda. Di dalam mimpi tersebut Rasulullah datang dengan seorang anak yang membawa obor, bawa lampu. Maka dijawab oleh ulama, "Sadaqta ya habibi Rasulillah." Benar apa yang kau sampaikan. Kami tidak bisa menjawab pertanyaan anak muda tersebut. Apa jawabannya? Dijawab oleh Rasulullah, air mandiku diserap oleh matahari, maka tidak tersisa apapun kecuali naik ke langit. Kemudian Allah mengutus awan mengelilingi bumi, dan tetesan air mandi bekas aku dimandikan, disitulah pasti dibangun masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun masjid di muka bumi ini kecuali ada bekas tetesan air mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu riwayat diceritakan kecuali tetesan yang mengenai mata beliau itu ditadongi, dihimpun oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau dikatakan babul ilm fi madinatir Rasul, pintu ilmunya Rasulullah. Kecuali ditadongi oleh Sayyidina Ali, dihimpun, maka ayat tersebut diminum oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bekas daripada dimandikan Rasulullah di bagian mata dan kepala. Maka Sayyidina Ali pun mengatakan, itulah penyebab aku menjadi ilmu, pintu ilmunya Rasulullah, karena aku meminum sebagian daripada air mandi Rasulullah SAW di bagian mata dan kepala. Nah, kita semua tidak bisa jauh dengan sholawat. Sealim-alimnya seseorang wajib mentautkan hati kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya keesokan harinya ulama ini pun bangun. Ketika bangun dilanjutkan ijtima' tersebut. Pada terakhir, mana anak muda tersebut? Kok nggak tanya lagi? Aku sudah punya jawaban. Kok nggak tanya? Akhirnya sampai selesai acara tersebut, ketika selesai dipanggil Syekh Mutawalli Sa'rawi tadi. Wahai anak muda, apakah engkau enggak tanya apa jawaban daripada kemana air mandi Rasulullah? Dijawab, enggak, aku enggak perlu jawaban. Kenapa? Ya, aku sudah tahu jawabannya. Kok bisa? Ya, yang mendampingi Rasulullah adalah aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika datang dengan anak muda Rasulullah tersebut membawa lampu, itu adalah Syekh Mutawalli Sa'rawi.